Ini cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Suasana pagi di depan gerbang sekolah. Seperti biasa, anak-anak pada nongkrong dulu di warung yang ada di seberang jalan. Rudi, Agus, Madun, Iwan, udah pada kumpul di situ. Kayak ibu-ibu arisan, mereka bisa ngerumpi juga. Apa aja dibahas, sambil liatin anak-anak cewek yang kece-kece pada lewat. Terutama si Agus, playboy kelas 23 yang belum laku-laku. Halo Tuti, mau kemana pagi-pagi begini? Godain kita dong, aku kangen deh sama rayuanmu. Agus emang paling loncer bolotnya, gak boleh lihat cewek. Tuti yang sedang lewat, mau masuk sekolah gak luput dari godaannya. Sementara si Tuti udah gak heran dengan kelakuan si Agus. Heh, playboy kadaluarsa, lu nggak lihat gua pakai seragam sekolah? Pakai nanya mau kemana? Sorry ya, gua lagi sibuk, nggak sempat godain lu. Tuti terus aja jalan sambil gel-gel. Bikin si Agus cemberut, tapi meremelek lihat gaya si Tuti. Anak-anak yang ada di situ pada ketawa lihat si Agus yang ditolak mentah-mentah. Makanya jangan macem-macem pakai godain cewek. Payah lu, playboy magang. Iwan nyeletuk, kalimatnya udah kayak cabai rawit. Bikin si Agus tambah merongkol. Biarin, namanya juga usaha. Lu pada sirik ya? Mending gua berani unjuk rasa daripada lu kayak kelomang. Sambil jengkel, Agus menjawab ucapan si Iwan. Begitulah keseruan anak-anak remaja yang lagi pada nongkrong. Pasti ada aja tingkah lakunya yang bikin suasana jadi rame. Suasana di depan gerbang sekolah semakin ramai. Para siswa berdatangan dari segala arah. Rere, Irma, Yuni, Yuli datang dengan gaya mereka masing-masing. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan anak-anak yang lagi pada nongkrong. Seorang siswi perempuan turun dari dalam mobil itu. Cantik, kulitnya kuning langsat, tinggi semampai. Lalu siswi itu berjalan menuju gerbang sekolah. Anak-anak yang ngeliatnya pada melongok keheranan, kebingungan, terkesima lihat kecantikan siswi itu. Seketika suasana tongkrongan jadi sunyi senyap. Sehingga abang tukang warungnya jadi bingung, lihat anak-anak jadi kayak patung. Tiba-tiba, abang tukang warung menggebrak meja untuk menyadarkan anak-anak itu. Brak! Agus yang lagi melongo jadi kaget. Hei, ada apa ini? Saya di mana? Waduh, si abang bikin kaget aja. Ada apa sih bang? Abang tukang warung cekikikan lihat si Agus yang kaget. Itu tadi ada laler. Yah, cuma laler. Bikin konsentrasi saya jadi bunyar aja. Agus ngedumel karena dia lagi fokus sama siswi yang baru datang tadi. Agus yang gak telan segera memulai aksinya sebagai playboy magang. Wan, cewek yang tadi itu siapa ya? Kayaknya gue baru lihat. Lu kenal gak? Iwan menggeleng tanda iya tak tahu. Wah, gue juga gak tahu. Sama, gue juga baru lihat. Rudi yang biasanya cuek bebek soal cewek, kali ini jadi ikutan kepo. Wan, lu sebagai RT di sekolah ini harus cari tahu. Sepertinya cewek itu warga baru di sekolah ini. Mereka pun mulai asik ngebahas siswi yang nampak baru mereka lihat di sekolah. Madun yang emang lebih sadar diri di antara mereka, masih asik aja ngemil jajanan yang ada di warung. Baginya, tujuan utama sekolah adalah lulus dan mendapatkan ijazah. Agus menanggapi ucapan si Rudi, rupanya ia langsung terpesona dengan cewek tadi. Benar kata si Rudi, lu harus cari tahuan. Secara, lu kan ketua kelas, tentu punya akses untuk nyelidikin masalah ini. Ampun dah, kecenya itu cewek. Iwan ketawa geli lihat si Agus yang kelihatan ngebet banget. Yang bikin tambah geli lagi, belum tentu juga tuh cewek berminat sama si Agus. Tenang kawan-kawan, ini masalah kecil. Ntar juga ada yang laporan sama gua tentang cewek itu. Setelah puas ngebahas cewek itu, mereka pun beranjak pergi dari warung. Tentu aja untuk masuk ke sekolah. Sebelum gerbang sekolah ditutup dan dikunci oleh Pak Satpam. Saat itu juga, Lucky baru datang dan berjalan santai menuju gerbang sekolah.
Ia melihat anak-anak kelasnya yang juga menuju gerbang sekolah. "Woi anak-anak, udah kayak laron, pada ngumpul." Serentak, anak-anak itu pun menoleh ke arah Lucky. Yah, bandar konten baru nongol. Buruan, gerbangnya udah mau dikunci nih. Mereka ketawa ngakak sambil godain si Lucky. Biasalah, walau setajam apapun kalimat-kalimat yang mereka saling ucapin, mereka nggak akan sakit hati. Sebab anak-anak itu emang udah saling paham sifat masing-masing. Jadi nggak ada yang ngambil serius candaan mereka. Agus yang lagi demam sama anak baru berharap si Lucky nggak tahu masalah itu. Rupanya ia khawatir keduluan si Lucky yang kenal sama cewek baru itu. Wan, jangan sampai si Lucky tahu ya tentang anak cewek baru yang tadi itu. Soalnya bisa keduluan disikat dia. Iwan nyengir aja dengan ucapan si Agus. Emang walaupun teman satu geng, persaingan dalam urusan cewek tetap aja berlangsung. Iwan mencibir pada Agus, kirain playboy tanpa tanding yang gak takut saingan sama siapapun. Alah, payah lu Gus, masa sih takut saingan sama si Lucky? Kirain playboy gambar badak, ternyata playboy gambar keong siput. Iwan ketawa sambil ngeledek si Agus, bikin si Lucky ngerasa ada yang aneh. Lu pada lagi ngebahas apaan sih? Seru banget kelihatannya. Ajak-ajak lah. Iwan dan Agus saling pandang, jadi bingung mau bilang apa sama Lucky. Tiba-tiba si Madun nyeletuk. Tadi abang tukang warung gebrak meja, kirain marah. Nggak tahunya ada cewek lewat. Ada laler lewat. Agus langsung menyikapi ucapan Madun. Ia melirik dengan mata sipit seolah-olah sebuah kode rahasia untuk Madun agar menjaga rahasia tentang cewek itu. Lucky senyum-senyum aja dengan sikap teman-temannya. Padahal ia tahu ada sesuatu di balik sikap anak-anak yang misterius itu. Oh, ada laler. Kirain ada apa? Pasti lalernya kece sampai bikin kalian jadi heboh. Agus, Iwan, dan Rudi jadi saling pandang. Merasa sepertinya Lucky mulai curiga. Tapi si Madun dengan polosnya nanggapin ucapan Lucky. Lu bisa aja Ki, emang ada ya laler kece? Lucky ketawa ngakak. Padahal ia asal ngomong, tapi ternyata bikin teman-temannya nampak panik. Mereka terus aja saling sindir. Tanpa sadar, jadinya malah nongkrong di depan gerbang sekolah. Pas Satpam yang sejak tadi nungguin mereka masuk, jadi gemes dan buka suara. "Hei anak-anak, mau masuk apa enggak? Saya mau tutup nih gerbang." Lucky dan teman-teman baru sadar setelah dengar suara Pak Satpam. Lalu mereka segera masuk ke dalam sekolah. Di dalam kelas, anak-anak murid sudah ambil posisi masing-masing di bangkunya. Mereka sudah siap menerima pelajaran yang akan diberikan oleh para guru. Saat itu juga, petugas dari kantor sekolah datang. Rupanya ada panggilan untuk ketua kelas agar menghadap kepala sekolah. Iwan sebagai ketua kelas segera beranjak menuju ruang kepala sekolah. Di depan ruang kepala sekolah, nampak beberapa orang ketua kelas udah hadir di situ. Ternyata panggilan itu untuk seluruh ketua kelas. Iwan menghampiri Heru, seorang ketua kelas dari kelas 21. "Heru, lu dipanggil juga. Emang ada apaan sih? Kayaknya penting banget." Iwan penasaran, ingin tahu apa penyebabnya sampai mereka semua dipanggil. Iya, gue juga belum tahu mau diapain kita ini. Tapi kayaknya penting banget. Oh ya Wan, di kelas gua ada anak baru. Cewek. Cantik banget Wan. Pindahan dari luar kota. Wah, lo kalau lihat bisa copot titi mata. Iwan jadi nampak serius dengerin ucapan Heru, terutama tentang anak baru itu. Ia jadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang anak baru itu. Sebenarnya, Iwan udah tahu bentuk fisiknya anak baru itu, tapi ia ingin tahu lebih detail lagi. "Wah, beruntung banget kelas lo. Namanya siapa, Ru?" Heru dengan polosnya jelasin semua tentang cewek itu pada Iwan. "Namanya Lili," senyumnya semanis gulali. Iwan senyum-senyum senang dengan informasi yang didapat dari Heru. Saat itu juga seorang petugas perlengkapan sekolah mempersilakan para ketua kelas itu masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Di dalam ruangan, nampak kepala sekolah udah nungguin. Anak-anak udah penasaran, ada masalah apa mereka dipanggil menghadap. Pak Kepala Sekolah berdiri dari duduknya.
ia memperhatikan satu persatu anak-anak murid itu. Anak-anak, saya sengaja memanggil kalian ke sini sebab ada hal penting yang akan saya berikan pada kalian. Dalam rangka meningkatkan kualitas belajar mengajar di ruangan kelas kalian, maka dengan ini saya akan memberikan kepada kalian masing-masing satu pak spidol dan penghapus. Harap kalian jaga baik-baik spidol itu, jangan sampai ada yang hilang. Seketika, anak-anak yang awalnya nampak tegang dan waspada jadi lemah lunglai setelah dengar kata-kata Pak Kepala Sekolah di penghujung kalimatnya. Sampai-sampai seorang murid jatuh pingsan karena nggak kuat dengar kalimat akhir Pak Kepala Sekolah. Gubrak, anak-anak jadi sibuk menyadarkan murid yang pingsan itu. Pak Kepala Sekolah nampak bingung dan heran. Ada apa dengan murid itu? Apa dia belum sarapan sebelum berangkat? Acara pembagian spidol udah selesai. Anak-anak keluar dari ruang kepala sekolah. Mereka membawa satu pak spidol dan penghapus. Tentu aja sambil ngedumel. Kirain ada hal apaan. Cuma spidol doang. Wajar aja sampai ada yang pingsan. Iwan melangkah menuju ruangan kelasnya. Selain bawa spidol, ia juga bawa informasi penting yang baru aja ia dapat. Sambil senyum-senyum misterius, ia punya ide buat ngerjain si Agus. Di dalam kelas, anak-anak udah pada mangap nungguin si Iwan. Pengen tahu ada berita apa yang dibawa si Iwan. Setelah Iwan sampai di kelas, anak-anak langsung bertanya sambil teriak-teriak. "Wan, ada info apa dari kepala sekolah?" Ada lagi yang teriak, "Asik, besok libur." Iwan mengangkat tangannya ke udara. "Tenang-tenang saudara-saudara, ada info gembira nih. Kita akan libur selama 1 bulan setelah semester akhir nanti." Serentak, anak-anak jadi teriak histeris. Info apaan tuh? Itu kan emang udah biasanya. Abis semesteran ya libur, nunggu tahun ajaran berikutnya. Iwan ketawa ngakak. Lalu ia berkata sejujurnya, kalau ia dipanggil cuma untuk dikasih spidol dan menghapusnya. Berita itu bikin anak-anak jadi hampir pingsan juga. Lucky yang lihat situasi itu cuma senyum-senyum sambil geleng kepala. Setelah situasi kembali kondusif, Iwan menghampiri si Agus. Dengan senyum misterius, Iwan mulai nyeritain info yang baru aja ia dapat. "Gus, gue dapat info penting nih soal cewek yang tadi pagi." Agus langsung pasang tampang penuh semangat. Gak sadar senyum misterius milik si Iwan. "Nah, ini yang gue tunggu. Jadi gimana Wan tentang cewek itu?" Iwan tersenyum licik ngelihat Agus yang udah nyiler pengen tahu infonya. "Gini Gus, dikarenakan info ini sangat penting, makanya dari itu ada passwordnya, yaitu sepiring gorengan." Seketika alis si Agus jadi mengkerut. Matanya menyipit memandang tajam pada Iwan. Tapi karena ia emang sangat butuh informasi itu, maka ia menyetujuinya. Lu emang paling bisa, Wan. Apa aja lu bisnisin. Oke lah, gue setuju. Ntar istirahat gue traktir lu sepiring gorengan. Sekarang ceritain tentang cewek itu. Tentu aja tampang si Iwan jadi menyala kayak lampu Petromax. Lalu ia sampein info yang ia dapat pada si Agus. Cewek itu jatuh di kelas 21. Namanya Lili. Senyumnya semanis gulali. Demikian info yang gue dapat untuk saat ini. Agus langsung nyengir kayak vampir. Ia langsung ngerapihin rambutnya. Ia mulai keluarin gaya playboynya yang baru tingkat RT. Mantap, berarti jam istirahat nanti gue udah bisa makan bareng sama si Lili. Agus berkata pelan pada Iwan dengan penuh rasa yakin dan tanpa sadar diri. Iwan jadi melongo, lalu senyum-senyum aneh gak jelas dengan ucapan dan sikap si Agus yang kepedean. Ini anak mikirnya pakai logika apa ya? Kenal juga belum, udah ngimpi makan bareng. Tapi terserah deh, yang penting sepiring gorengan. Lucky memperhatikan Iwan dan Agus yang kelihatan lagi ngobrol serius. Ia yakin ada konspirasi di balik diskusi itu. Lucky jadi penasaran apa sih yang lagi dibahas kedua makhluk itu. Tapi Lucky bersabar. Ia yakin suatu saat nanti ia akan mengetahuinya. Jam istirahat, Agus dan Iwan berangkat ke kantin. Sementara itu, entah kenapa hari ini Lucky agak malas ke kantin dan menolak ajakan Iwan. "Ki, ke kantin yuk. Udah ditungguin sama sepiring gorengan di sono." Lucky yang ngerasa belum lapar jadi malas ikut. "Enggak ah,
Gua masih kenyang. Kebanyakan sarapan tadi pagi. Ntar aja deh gue nyusul. Setibanya di kantin, Agus dan Iwan ngeliat Lili yang udah duduk sama si Titin sambil makan. Mata si Agus langsung bersinar, langsung pasang aksinya sebagai playboy magang. Ia menghampiri Lili dan sok akrab. "Hai, cewek. Boleh saya gabung? Kamu anak baru ya? Soalnya kemarin belum ada saya lihat. Perkenalkan, saya David Agus. Panggil aja David. Nama kamu siapa?" Lili senyum-senyum kecut, antara geli dan ngeri lihat aksi si Agus. Iwan cuma bisa geleng-geleng kepala lihat tingkah laku si Agus. Tapi ia cuma bisa pasrah sambil nyantap sepiring gorengan. Sementara si Titin yang udah gak tahan dengan kelakuan si Agus jadi geram. Hei Agus, sejak kapan nama lu ada Davidnya? Nama lu kan Agus Kohar. Udah deh, jangan banyak gaya, jangan gangguin si Lili. Ntar dia bisa sawan habis digodain lu. Agus jadi cemberut dan salah tingkah. Ia jengkel karena aksinya dicekal oleh Titin. "Yah lu Tin, gua kan coba pengen kenalan, masa nggak boleh? Kita sebagai warga di sekolah ini harus saling kenal demi meningkatkan kualitas belajar kita sebagai murid. Sehingga kita akan menjadi murid yang berprestasi." Penjelasan si Agus bikin si Titin dan Lili jadi saling pandang dan kebingungan. Kayaknya mereka kesulitan nerjemahin ucapan si Agus. Mungkin karena logika mereka gak nyampe. Lili memperhatikan Titin dan Agus yang mulai bersih tegang. Ia nggak mau memperpanjang masalah. Sebelum Titin dan Agus saling lemparan piring, Lili mulai buka suara, menanggapi pertanyaan Agus tadi. Nama saya Lili. Saya dari luar kota. Baru pindah rumah di kota ini. Sekalian sekolah saya juga pindah ke sini. Udah dulu ya, saya sama Titin mau lanjut makan dengan Hikmat. Bukan main girangnya si Agus, sebab si Lili mau menanggapinya. Sungguh ia terpesona dengan tatapan mata Lili. Tapi di balik itu, Agus jadi sedih karena sindiran halus Lili. Ia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, karena tersirat dalam ucapan Lili yang ingin ia pergi. Baiklah Lili, makasih ya udah mau kenalan. Besok kita ketemu lagi ya di sini. Lili cuma senyum-senyum gak jelas dengan ucapan Agus. Di dalam kelas, si Lucky masih duduk malas sambil scroll-scroll layar HP. Kayaknya ia ngerasa suntuk hari ini. Setelah bosan dengan HP-nya, ia punya ide untuk pergi ke perpustakaan. Mumpung hari ini ada beberapa jam pelajaran yang kosong. Mungkin karena para guru sedang sibuk rapat persiapan ulangan semester pertengahan tahun. Lucky mulai beranjak dari tempat duduknya. Ia melangkah menuju ruang perpustakaan sekolah. Niatnya sih ingin menambah pengetahuannya tentang ilmu pelajaran sekolah. Juga untuk menambah wawasannya dalam meningkatkan kualitas kontennya. Lucky berjalan santai sambil melihat-lihat suasana di luar kelas. Di tengah perjalanannya, ia berpapasan dengan Lili dan Titin yang baru balik dari kantin. Lucky yang baru kali ini ngeliat Lili, jadi terpaku merhatiin Lili dalam-dalam. Sehingga si Lili jadi kikuk, karena tatapan si Lucky yang menyayat hati. Sesaat mereka saling bertatapan. Mendadak, Lucky jadi gak fokus dengan langkahnya. Hampir aja ia nabrak tiang karena matanya silau setelah tatapannya bertabrakan dengan Lili. Aduh, ada apa ini? Kayak ada gempa. Lili jadi ketawa geli, lihat si Lucky yang nyelonong hampir nyium tiang. Lucky jadi malu dan segera melanjutkan perjalanannya menuju perpustakaan. Dalam hatinya ia bertanya, siapa cewek itu ya? Cantik amat ya, bikin mata silau. Mungkin dia yang lagi disembunyiin oleh si Agus dan Iwan. Sementara Lili dan Titin masih cekikikan dengan kejadian yang baru aja terjadi. Tapi sesaat kemudian Lili terdiam. Ia baru sadar, sepertinya kenal dengan cowok itu. Lili mulai mengingat-ingat, pernah ketemu di mana dengan Lucky. Beberapa saat kemudian, barulah Lili ingat. Ia sering lihat konten si Lucky di YouTube. Bahkan, si Lili adalah salah satu followernya Lucky. Langkah berikutnya, Lili mulai bertanya pada Titin. Ia ingin tahu kepastian tentang cowok yang tadi itu. Tin, cowok yang barusan itu kayaknya saya sering lihat di YouTube. Apa benar dia orangnya?
yang suka bikin konten edukasi dengan gaya yang lucu? Titin mengangguk, lalu ia kasih keterangan tentang si Lucky. Iya, Li. Cowok yang tadi itu si Lucky. Dia juragan konten di sekolah ini. Ia dapat tugas dari kepala sekolah untuk membuat konten tentang sekolah dan konten edukasi tentang pelajaran sekolah. Titin, kamu mau nggak anterin saya ketemu Lucky? Saya pengen kenalan sama dia. Saya suka lihat konten-kontennya yang lucu tapi mendidik. Titin mengangguk tanda setuju, kemudian mereka bergegas berjalan ke arah tadi Lucky pergi. Padahal mereka juga nggak tahu si Lucky pergi kemana tadi itu. Tapi dengan modal tekad yang kuat, mereka tetap melanjutkan pencariannya untuk ketemu si Lucky. Sementara itu, si Lucky udah sampai di ruang perpustakaan. Ia duduk sambil membaca sebuah buku tebal tentang ilmu fisika. Setelah bertanya ke sana-sini, akhirnya Lili dan Titin berhasil dapetin lokasi terkini si Lucky. Mereka langsung aja menuju ruang perpustakaan. Di dalam ruang perpustakaan, Lili menemukan Lucky yang lagi asik duduk di pojok ruangan. Lili dan Titin melangkah menghampiri Lucky. Lucky yang ngelihat kedatangan Lili jadi kaget campur heran. Ada apa makhluk manis itu menghampirinya? Hai, boleh saya duduk di sini? Kamu pemilik akun @LuckyTube channel ya? Saya follower kamu. Kalau boleh kenalan, nama saya Lili. Saya suka video-video kontenmu. Maaf ya, saya jadi ganggu. Lucky memperhatikan Lili dengan tampang yang datar-datar aja. Padahal ia cuma jaga gengsi doang. Sebenarnya ia gembira ria. Lili mau menghampiri dan ngajak kenalan. Nggak apa-apa, saya nggak terganggu. Kamu anak baru ya? Saya Lucky dari kelas 23. Oh iya, ada kabar apa nih pada kesini? Lili memperhatikan Lucky. Nampaknya ia cukup kagum pada Lucky. Apalagi saat ngeliat Lucky yang lagi baca buku pelajaran di perpustakaan. Jadi nilai tambah di mata Lili bahwa aslinya si Lucky adalah seorang siswa yang tekun belajar dan kreatif. Saya nggak bawa kabar apa-apa, cuma pengen kenalan aja. Ternyata kamu siswa yang tekun belajar ya? Oh iya, saya pengen belajar jadi konten kreator. Kamu mau nggak ajarin saya cara bikin konten yang kreatif? Lucky tersenyum setengah nyengir. Ia ngerasa sedikit melayang dengan pujian si Lili. Tapi Lucky ya tetap aja Lucky. Dimanapun dan dengan siapapun ia berhadapan, dengan cuek dan tanpa ragu-ragu, Lucky menanggapi permintaan Lili. Boleh aja, saya mau ngajarin kamu. Dikarenakan ilmu ini sangat dahsyat dan gak sembarangan saya kasih ke orang lain, tentu aja harus ada syaratnya. Lili jadi penasaran. Sambil manyun, ia nanyain apa syaratnya. Syaratnya adalah, selama 3 hari berturut-turut, saat jam istirahat, kamu harus makan siomay bareng saya di kantin. Tentu aja, kamu yang bayar. Bukannya marah, Lili malah tersenyum geli dengan syarat yang diucapin si Lucky. Mungkin karena si Lucky nyampeinnya dengan suara dan ekspresi tampang yang lucu. Kamu ini emang pinter ya? Jangan-jangan kamu juga pinter godain cewek. Baiklah, saya setuju. Saya akan traktir kamu selama 3 hari. Sekarang, mereka pun telah sepakat menjadi guru dan murid dalam pelajaran ilmu ngonten. Kemudian mereka lanjut berbincang ringan sambil senyum-senyum kecil disertai tatapan mata genit. Sampai akhirnya diselesaikan oleh teguran dari penjaga perpustakaan. Hei, kalian kalau mau pacaran sambil ngobrol, jangan di sini. Ini tempat baca buku, bukan tempat baca perasaan. Di dalam kelas, si Agus nampak lagi sibuk pamerin perkenalannya dengan Lili. Dengan bangga, ia berkata pada anak-anak di kelas bahwa si Lili udah senyum-senyum manis padanya. Tanda ia suka. Anak-anak jadi antusias dengerin ceramah si Agus, walau sambil manyun. Si Lili udah senyum-senyum sama gua. Yakin dah, bentar lagi dia bakal jatuh hati sama gua. Agus bener-bener udah ngabok cinta. Kayaknya udah gak ada obat. Sampai dikasih bawang putih juga gak mempan. Si Rere jadi gregetan lihat tingkah si Agus yang kelewat pedenya. Aduh, Agus, lu habis makan apa sih sampai kayak gini? Gue jadi khawatir. Jangan-jangan lu udah lupa jalan pulang ke rumah.
1 tambah 2 sama dengan berapa, Agus? Anak-anak jadi ketawa ngakak dengar komentar si Rere. Sehingga si Agus jadi terdiam sambil cemberut. Yah, sirik aja lu pada. Nggak boleh lihat orang senang. Saat itu juga Lucky datang. Ia ngelihat anak-anak yang lagi pada cekikikan. Lucky melangkah menuju bangkunya lalu duduk manis. Iwan yang nggak lihat si Lucky saat istirahat jadi bertanya, "Ki, lu dari mana? Gua nggak lihat lu di kantin tadi." Lucky nyengir sambil garu-garu kucing. Ia jelasin pada Iwan tadi ia kemana. Tadi gua ke perpustakaan, Wan. Iseng aja nyari inspirasi buat bahan konten. Lucky menyembunyikan sebagian kisahnya tadi, yaitu tentang pertemuannya dengan Lily. Iwan mengangguk tanda percaya, lalu nyeritain tentang perkenalan si Agus dengan Lily di kantin. Agus ikut nimbrung dengan Iwan dan Lucky. Dengan penuh rasa percaya diri, ia ngelanjutin cerita si Iwan. "Ki, tadi gua udah kenalan sama anak baru. Cewek, Ki. Kece banget. Senyumnya manis, ada pelangi di matanya. Kayaknya dia mulai naksir sama gua. Kelihatan dari ekspresinya." Ucapan Agus bikin Lucky jadi geli, tapi ia tetap pura-pura nggak tahu. Wah, parah lu pada. Main petak umpet sama gua. Pantesan sejak tadi pagi, kampang lu semua pada aneh. Iwan jadi cekikikan, lalu ia jelasin kronologi sebenarnya pada Lucky. "Sorry Ki, bukannya mau main petak umpet. Abisnya si Agus takut nggak kebagian sama lu, makanya anak-anak pada diem. Agus jadi tersipu malu, ia jadi nggak enak hati. Abisnya itu cewek kece abis, gua jadi takut ketinggalan sama lu. Sekarang sih gua udah kenalan duluan, yakin dia bakal nyangkut sama gua. Tapi gua rela kalau temen gua ada yang bisa dapatin dia." Lucky nyengir dengan sikap jantan si Agus. Walau masih pura-pura nggak tahu, Lucky langsung kasih apresiasi pada Agus. "Nah, gitu dong. Itu baru sportif dan sehat. Ayo kita bersaing. Siapapun yang dapet, kita harus kasih semangat. Dan yang nggak dapet, siap-siap bakal belekan matanya." Anak-anak langsung sepakat dengan komentar Lucky, sambil ketawa ngakak. Saat itu juga, seorang petugas dari kantor sekolah datang. Ia membawa kabar bahwa selanjutnya jam pelajaran kosong karena para guru sedang rapat persiapan ulangan semester pertengahan. Anak-anak langsung bersorak kegirangan. Mereka segera merayakannya sambil ngerumpi dan cekikikan. Sampai suara lonceng berbunyi, tanda jam pelajaran hari itu berakhir.